Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anfasa Rizga Aprilia, saya dari kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, dan yang kedua adalah Friska Della. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berkaitan dengan sistem periodik unsur. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang klasifikasi unsur dan sistem periodik unsur modern. Hingga akhir abad ke-18, terdapat sekitar 20 unsur yang sudah dikenal. Unsur-unsur yang dikenal pada saat itu tampak mempunyai sifat yang berbeda satu sama lainnya. Suatu perkembangan baru terjadi pada awal abad ke-20, yaitu ketika Dalton mengemukakan teori atomnya. Dalton berpendapat bahwa setiap unsur mempunyai atom-atom dengan sifat tertentu yang berbeda dari atom unsur lainnya. Sesungguhnya unsur-unsur dapat diklasifikasikan menurut banyak cara. Awalnya, unsur-unsur oleh bangsa Arab dan Persia dikelompokkan berdasarkan unsur logam dan non-logam. Berikut adalah tabel di mana adanya perbedaan sifat logam dan non-logam. Namun pada akhirnya klasifikasi tersebut tidak terlalu tepat. Permukaan yang mengkilap ternyata bukan merupakan kriteria yang tepat bagi logam karena silikon dan iodin yang sering diklasifikasikan sebagai unsur non-logam juga mempunyai permukaan yang mengkilap. Selain itu, terdapat pula unsur logam yang berwujud cair pada suhu kamar, yaitu adalah raksa. Kekerasan juga bukan indikator yang tepat, sebab logam-logam alkali itu bersifat lunak. Cara pengklasifikasian seperti yang diuraikan di atas jelas lebih banyak menekankan pada sifat-sifat fisik. Bagi para kimiawan, justru yang paling penting adalah pola sifat kimiawi dari unsur-unsur. Ketika unsur yang sudah dikenal cukup banyak, para ahli berupaya membuat pengelompokan sehingga unsur-unsur tersebut tertata dengan baik dan mudah untuk dipelajari. Beberapa di antaranya kimiawan yang berupaya membuat pengelompokan unsur-unsur adalah Dobreiner pada tahun 1829, Odling pada tahun 1865, Newlands pada tahun 1865, Mendeleev pada tahun 1869, Mayer pada tahun 1869, dan Moseley pada tahun 1914. Henry Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Ternyata sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur tersebut berubah secara periodik. Akhirnya, setelah teori mekanika kuantum berhasil menggambarkan struktur atom, lahirlah SPU modern, yang tentunya bercikal bakar dari sistem periodik unsur yang telah dikenalkan oleh Moseley tadi. Sistem periodik modern juga dikenal sebagai sistem periodik bentuk panjang, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. SPU modern mendistribusikan unsur-unsur secara teratur berdasarkan kenaikan nomor atom atau jumlah protonnya. Dalam SPU tersebut terdapat 7 lajur horizontal yang disebut periode dan terdapat 18 lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Berikutnya, yang kedua, klasifikasi unsur dalam SPU bentuk panjang. Kelompok unsur yang pertama adalah unsur inert. Kelompok unsur-unsur ini sering disebut juga dengan gas mulia atau golongan 18. Tetapi helium yang memiliki konfigurasi 1s2 itu tidak termasuk. Kelompok unsur ini ditandai dengan konfigurasi elektronik penuh untuk setiap orbital dengan elektron valensi ns2np6, dengan n adalah bilangan utama. Kelompok unsur ini memiliki sifat yang sangat stabil, dalam artian sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain. Karena sifat yang demikian, kelompok unsur ini sering juga diklasifikasikan sebagai golongan 0. Kemudian, kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur-unsur representatif atau unsur utama. Unsur golongan utama ditandai oleh konfigurasi tidak penuh. Kelompok unsur ini juga ditandai dengan konfigurasi elektron untuk setiap orbital dengan elektron valensi ns1-2. Dan ditandai juga dengan konfigurasi elektron untuk setiap orbital dengan elektron valensi ns1-2
NP1-5 sedang mengisi orbital p. Berikut adalah tabel kelompok unsur-unsur golongan utama. Kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur-unsur transisi. Unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok ini adalah unsur-unsur yang sedang mengisi elektron ke dalam orbital d. Kelompok unsur ini ditandai dengan konfigurasi elektron untuk setiap orbital dengan elektron valensi N-1D1-10 dan Ns1-2. Ada hal yang perlu diperhatikan dengan tanda yang demikian, yaitu dalam pernyataan tersebut artinya unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang berakhir pada N-1D10 dan Ns2, yaitu Zn, Cd, dan Hg, termasuk di dalam kategori tersebut. Akan tetapi, unsur-unsur tersebut cenderung lebih dapat membentuk ion M2+, seperti halnya unsur-unsur golongan alkali tanah dengan beberapa kemiripan. Namun, terdapat perbedaan pula dari sifat-sifat ketiga unsur tersebut dengan unsur-unsur golongan alkali tanah. Salah satunya kemampuan membentuk senyawa kompleks. Di sisi lain, ketiga unsur tersebut pula memiliki sifat yang berbeda dari umumnya sifat-sifat kelompok unsur transisi, misalnya dalam hal sifat magnetis dan warna. Oleh karena itu, ketiga unsur ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai kategori unsur-unsur transisi, tetapi dikelompokkan sebagai kelompok unsur utama. Berikutnya adalah unsur-unsur transisi dalam. Dalam SPU, kelompok unsur ini ditempatkan secara terpisah dan diletakkan di bagian bawah, yaitu LA sampai dengan LU dan AC sampai dengan LR. Sesungguhnya kelompok ini tidak tersusun mendatar secara horizontal, melainkan mendatar secara berbanjar dengan unsur LA di bagian depan dan unsur LU di bagian belakang. Dan yang berikutnya, unsur AC berada di bagian depan, kemudian LR berada di bagian belakang. Berdasarkan hukum periodik dikemukakan oleh Moyles bahwa apabila unsur ditentukan berurutan, maka kenaikan nomor atomnya, maka sifat fisik dalam kimia akan berubah karena periodik mengandung informasi bahwa SPU unsur-unsur dalam kemiripan sifat ini memiliki secara vertikal, dengan kata lain seperti golongan unsur yang memiliki sifat berdasarkan SPU modern yang telah disusun pula dengan kemiripan secara horizontal dan diagonal berbanjar. Kemiripan secara horizontal teramati pada unsur-unsur golongan 8, 9, dan 10, yaitu Fe, Co, dan Ni, Ru, Rh, dan Pd, dan serta Os dan Ri dan Pt. Seperti yang dikemukakan oleh Moseley bahwa apabila unsur-unsur tersebut berurutan, maka kenaikan nomor atom bersifat fisik dalam kimia akan berubah secara periodik. Mengandung informasi bahwa dalam SPU unsur-unsur memiliki kemiripan sifat secara vertikal, yaitu dengan satu golongan unsur-unsur yang memiliki sifat kemiripan secara horizontal tadi, maka unsur golongan 8 dan 9 dan 10, yaitu Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, serta Os, Ir, dan Pt. Dalam kemiripan ini juga diagonal teramati pada unsur-unsur golongan 1 dan 2, yaitu Li dan Mg. Unsur-unsur golongan 3, Be dan Al, serta unsur golongan 3 dan 4 seperti Bl dan Si
Maka pada hubungan diagonal menunjukkan bahwa kemiripan yang ada antara pasangan unsur dalam golongan dan periode yang berbeda, maka pada tabel periode maka kemiripan sifat tersebut secara berbanjar tadi dengan unsur-unsur golongan lantanoid dengan aktonoid dalam SPU, maka unsur tersebut akan secara terpisah dan diletakkan bahwa jika LA dan LA sampai LU dan AC sampai LE Kemudian topik berikutnya adalah muatan inti efektif. Muatan inti atau biasa juga dilambangkan Z juga disebut nomor atom menyatakan jumlah proton dalam suatu atom. Muatan inti efektif adalah muatan positif yang secara efektif mempengaruhi suatu elektron. Berikut adalah visualisasi bagaimana terjadinya pembentukan muatan inti efektif. Efek perisai merupakan efek yang timbul karena gaya tolak-menolak antara elektron yang menutupi inti dengan elektron valensi. Efek perisai untuk setiap elektron dalam orbital tertentu digagaskan oleh Slater pada tahun 1930. Slater mengemukakan sejumlah aturan untuk menentukan harga konstanta efek perisai yang dikenal dengan aturan Slater. Aturan Slater. Yang pertama, elektron-elektron dikelompokkan berdasarkan kelompok orbital menurut aturan seperti di atas ini. Berikutnya, tidak ada perisai oleh elektron dari kelompok orbital yang berada di sebelah kanan elektron dalam kelompok orbital yang sedang diamati. Dan berikut ini adalah aturan Slater untuk elektron dalam kelompok orbital Ns dan Np. Berikutnya adalah aturan Slater untuk elektron dalam kelompok orbital Nd dan Nf. Topik berikutnya adalah bagaimana cara menghitung muatan inti efektif. Muatan inti efektif dihitung dengan menggunakan aturan Slater. Persamaannya dinyatakan dengan persamaan di samping, di mana ZF artinya muatan inti efektif, Z sama dengan nomor atom, dan sigma adalah konstanta efek perisai elektron yang bersangkutan yang merupakan faktor koreksi terhadap muatan inti. Berikut ini adalah contoh soal dari mencari muatan inti efektif terhadap elektron valensi dari boron. Munculnya variasi bentuk SPU dikarenakan keinginan untuk menyempurnakan tabel periodik panjang. Namun pada variasi-variasi SPU justru tidak eksis dikarenakan dengan variasi-variasi bentuk SPU tersebut karena menggambarkan kemiripan dengan sifat secara horizontal, vertikal, berbanjar, diagonal. Berikut ini beberapa variasi bentuk sistem periodik unsur, yaitu ada tabel periodik sirkular, ada tabel periodik Hadamard, ada tabel periodik alternatif, dan ada juga tabel periodik spiral atau pusaran, dan yang terakhir ada tabel periodik spiral atau robot. Dibandingkan dengan variasi SPU yang lain, sistem periodik bentuk panjang lebih relevan karena dapat menjelaskan mengenai kemiripan sifat berdasarkan lacur-lacurnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.